Iya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih, ada kendala apa baik-baik aja? Sejauh ini Audia lebih ngerasa enjoy sih Bu sama yang sekarang Audia lakuin. Kalau kayak minggu lalu kan kayak masih gimana ya, takut-takut, nggak yakin, sama masih terdistract dengan omongan Cynthia. Kalau sekarang sih masih terkadang mengganggu juga, cuma kadang-kadang Audia udah bisa kayak udah sih gitu. Tapi sekarang Audia bisa lebih enjoy ngelakuin hal yang dia suka. Jadi sekarang kamu udah nerima kenyataan hal yang udah dilakuin sama kamu, kegiatan-kegiatan yang kamu lakuin. Iya Ibu, Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya dari pertemuan-pertemuan kemarin nih, kamu juga kan sudah menyadari, sudah berdamai dengan dirimu, terus sudah menulis beberapa strategi-strategi di form pengarahan diri. Bagaimana sih kamu konsisten sama kegiatan yang kamu lakukan sekarang? Yang kemarin kalau dia tulis ya Bu, yang buku itu, yang di form itu, sekitar 80% lah Bu, kalau dia bisa konsisten melakukannya. 20%-nya lagi masih suka bolong-bolong. Kayak kemarin itu kan mungkin lebih ke menghargai apa yang dia punya ya, apa kemampuan yang dia miliki. Kadang-kadang nggak sampai 100% gitu Bu, saya masih bisa terimanya. Nah, kan tadi Haudia sudah bilang 80% Haudia sudah melakukan yang Haudia sudah tulis di form kemarin. Iya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, bagaimana Haudia merealisasikan perilaku tersebut ke dalam ke dalam kegiatan yang Haudia lakuin? Pertama mungkin setelah Haudia ini kemarin kan nulis form itu kan, dari sana Haudia jadi punya gambaran apa aja yang Haudia lakukan. Jadi ketika Haudia melakukan itu tuh, caranya tuh ketika ingin membuat cover lagu misalnya, walaupun kadang-kadang mikirnya gini, oh ternyata ini tuh benar-benar bisa dibilang bakat yang aku miliki. Oh ternyata ini tuh memang bisa jadi sesuatu yang aku banggakan gitu ya. Itu tuh kalau dia ingat lagi kata-kata ibu, kalau semua orang itu punya kemampuannya masing-masing. Nah dari sana dia tuh mulai percaya lagi buat ngelakuin ini lagi, apa Bu namanya, nge-cover lagu Ibu gitu. Jadi oke, aku harus yakin ini kemampuan aku miliki gitu. Tapi setelah Haudia lakuin, justru memang pertama yang Haudia rasain, oh ketika berhasil Haudia merasa bangga dengan yang Haudia lakuin. Karena kan ketika cover lagu itu kan butuh prosedurnya, terus dari awal sampai akhirnya itu kan juga harus ada effort itu kan Bu. Nah setelah berhasil Haudia itu merasa bahagia gitu. Terus kemudian waktu itu kalau nggak salah Haudia bisa kolaborasi dengan teman Haudia yang punya musik gitu kan, yang bisa main alat musik. Walaupun kemarin itu masih ada masalah, jadi kayak sedikit ngaruh ya Bu untuk komunikasi dengan orang lain. Setelah saya coba lagi komunikasi dengan orang lain untuk ngajak cover lagu, justru pelan-pelan komunikasi saya itu lebih bagus gitu loh Bu. Karena kan sebelumnya saya tuh terlalu fokus sama Cynthia, gimana caranya nyenangin Cynthia gitu kan, gimana caranya biar saya tuh tetap bisa teman sama Cynthia. Tapi ternyata pas saya nyoba komunikasi dengan orang lain, rasanya nggak seburuk itu Bu gitu. Mungkin itu ya beberapa yang Haudia ingat sama yang kemarin itu. Untuk sekarang apakah Haudia masih melakukannya berdua atau kalau buat cover lagu itu kemarin Haudia buat janji sama teman Haudia itu, kami buat cover lagu sebulan sekali yang ini yang barengan. Tapi Haudia tuh punya targetan buat cover lagu itu sebulan tuh ada 2 lagu yang Haudia nyanyikan tapi solo gitu Bu. Jadi main musiknya sendiri, nyanyinya juga sendiri. Kalau buat kolaborasi sama orang lain tuh sebulan sekali. Nah, baik, selanjutnya bagaimana pikiran dan hasrat kamu dalam melakukan kegiatan tersebut, dan bagaimana perilaku kamu dalam mengatasi kalau misalnya kamu lagi melakukan kegiatan tersebut nih, ada beberapa macam hal yang tidak diinginkan misalnya, apa yang akan kamu lakukan?
Kalau buat dari pikiran dan hasrat mungkin Bu, kalau dari pikiran mungkin kemarin gara-gara Haudia melakukannya dengan pasti minggu awal karena masih kedistrak dengan masalah, masih belum oke. Tapi setelah minggu kedua semakin ibu yakinkan gitu kan, Haudia juga semakin ingin mencoba dan meyakinkan yang Haudia miliki itu ada suatu bakat gitu. Jadi pikiran Haudia sekarang lebih ke oh nggak apa-apa, sekarang itu kita nggak harus membahagiakan orang lain gitu untuk di kehidupan ini gitu. Kita itu justru harus lebih fokus sama diri kita sendiri gitu. Dan juga orang lain itu nggak bisa, atau dengan orang lain ya, lingkungan tuh nggak terlalu berpengaruh dengan saya gitu berpikiran itu. Jadi ketika saya melakukannya, saya lebih ngerasa kayak oh tenang, happy gitu tuh. Beda banget sama yang sebelumnya itu, karena kan yang Haudia pikirin itu gimana caranya nyenengin Cynthia, gimana caranya bisa tetap berteman sama Cynthia. Kalau buat hasrat justru sekarang Haudia semakin semangat gitu ya Bu. Sekarang bukan ingin cover lagu lagi aja, tapi pengen juga bikin lagu. Alhamdulillah kemarin Haudia lagi buat lirik-lirik gitu Bu, lagi buat pengennya mah kalau kayak cerita musisi Indonesia tuh kayak Feby Putri dulu kan awalnya kayak cover lagu aja, lama-lama dia jadi penyanyi hebat gitu. Semakin kesini Haudia semakin mencintai yang Haudia punya dan belajar lebih dalam mengenai yang Haudia suka. Seperti Haudia juga baru tahu Feby Putri itu seperti itu jalan ceritanya kan setelah Haudia yakin dengan yang Haudia punya. Jadi hasrat itu lebih menggebu-gebu sih sekarang dan semangat tuh timbul gitu. Ketika ada sesuatu tidak diinginkan, mungkin Haudia emang agak lebih kesulitan di sana ya Bu. Semakin ada rasa takut, rasa nggak yakin, itu pasti timbul ketika sesuatu yang negatif tuh nggak nyaman datang gitu ya Bu, dalam perjuangan Haudia itu tuh untuk meyakinkan diri bahwa yang Haudia miliki itu adalah sesuatu kemampuan dapat dikembangkan gitu. Nah, dilihat dari hasrat Haudia yang miliki tadi itu, sebetulnya berarti Haudia kan sudah menerima potensi-potensi yang Haudia miliki. Berarti Haudia tinggal melaksanakan strategi-strategi yang sudah Haudia tulis kemarin di form pengarahan diri. Nah, tadi kan Haudia juga bilang bahwa Haudia 20%-nya belum terpenuhi terlaksanakan. Nah, berarti Haudia sekarang tinggal melaksanakan yang 20%-nya dengan kayak lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Nah, sebelumnya juga Ibu sudah berterima kasih kepada Haudia karena Haudia sudah ada perkembangan dari diri Haudianya. Haudia sudah menyadari potensi yang Haudia miliki. Nah, untuk sekarang apakah Haudia ada lagi yang ingin diceritain apa gimana? Kalau buat paling yang tadi sih Bu, yang ketika Haudia udah tahu nih ketika ada hal yang tidak ingin terjadi itu terjadi, Haudia sudah tahu apa yang akan Haudia lakukan. Tapi terkadang namanya hal tidak mengenakan tuh pasti kita merasa kayak gimana gitu ya Bu. Saya yakin-yakinnya Haudia gitu kan berusaha yakin gitu. Tapi ketika sesuatu tidak diinginkan tuh datang, ya buat Haudia masih berjuang untuk meyakinkan diri itu masih agak goyang gitu ya Bu. Pengen dikasih sarannya Bu, gimana caranya biar Haudia ketika ada yang tidak menyenangkan lagi itu lebih kuat lagi. Kalau untuk hal itu kan tadi Haudia sudah punya contoh ya dari musisi lain. Pasti kan dia pun banyak hal yang tidak mau terjadi tapi terjadi. Nah, sekarang Haudia sudah melewati kayak kemarin dari omongan Cynthia, Haudia sudah bisa melawan. Ibu yakin dari hal-hal yang selanjutnya misalnya ada yang terjadi sebenarnya Haudia tidak mau, Haudia lebih fokus saja ke diri Haudia, langkah-langkah apa yang akan Haudia laksanain. Nah, kayak tadi Haudia sudah mulai menyusun lirik. Iya. Nah, dari kamu tadi menyusun lirik, berarti kamu sudah membuktikan kalau kamu tuh sudah berlangkah lebih maju buat keadaan sekarang daripada waktu kita pertemuan pertama. Nah, sebelumnya Ibu juga mau berterima kasih lagi kembali kepada Haudia karena Haudia sudah menunjukkan kepada diri Haudia bahwa Haudia ini sanggup untuk melakukan semua kegiatan yang Haudia sudah impikan. Nah, apakah Haudia mau ada lagi yang diungkapin? Cukup sih Bu, alhamdulillah, mungkin itu aja. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akhiri dulu. Untuk pertemuan berikutnya bisa dibicarakan lagi karena
pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi apa saja yang sudah Audia lakuin. Iya. Gimana, apakah Audia sanggup? Iya Ibu, sekalian juga melihat apa aja yang harus dikembangin sama yang harus diperbaiki ya Bu. Ya, betul. Baik, nanti kita lanjutin di minggu depan. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama dia. Jadi barusan adalah langkah ketiga dari konseling auto-lem yang mana merupakan realisasi perilaku. Di dalam realisasi perilaku, konseling menginterpretasikan apa saja yang telah ditulis konseling pada form sebelumnya pada pada tahap kedua, sesi kedua kemarin. Di dalam sesi ini terdapat dua tahapan. Yang pertama ada dialog antarpersonal, di mana si konseling ini mengajukan komitmen yang telah dibuat sebelumnya menjadi sebuah perilaku yang konsisten untuk kedepannya. Yang kedua ada latihan untuk mengajak diri untuk bertindak, yaitu untuk dia itu konseling bisa mengajukan diri sebagai bentuk evaluasi diri dari konseling kepada konselor, dan konselor juga bisa memberikan pengalaman pribadinya kepada konseling untuk konseling lebih terbuka kepada dirinya dan lebih konsisten kepada apa yang dia akan lakukan. Mungkin sekian sesi ketiga dari kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.